Om, habis. Mulai Om. Oke, selamat pagi teman-teman. Ya, apa kabar kalian pagi ini? Ya, perkenalkan saya Farizal Iskandar, biasa dipanggil Om Is. Ya, kebetulan saya adalah owner dari Rimba Venus Farm yang berada di Bogor Barat, di Kecamatan Nanggung. Di sini kita terdiri dari beberapa macam kegiatan di sini. Ada perkebunan, kemudian ada peternakan, kemudian juga ada perikanan. Ya, perkebunan kita ada nanam beberapa durian, kemudian ada mangga, ada manggis, macam-macam lah ya. Kemudian juga ada palawija yang kita tanam, yang rata-rata itu adalah hasil dari melibatkan masyarakat sekitar ya. Kemudian di sana kita lihat nanti ada kandang kambing, kandang kerbau, kandang ayam ya. Kemudian di bawah itu juga kita ada beberapa kolam ikan, ada kolam ikan terpal, itu ada 45 kolam ikan. Kemudian di sana kita juga budidaya macam-macam ikan ya, ada gurame, ada nila, kemudian ada patin dan segala macam. Nah, kita juga di sini ada beberapa tempat penginapan. Kita tinggal ada bungalow 4 unit. Ini juga kalau teman-teman mampir ke sini bisa disewa ya. Kemudian kita juga ada fasilitas musola, ada outdoor toilet, kemudian macam-macam lah ya. Di sini kita ingin membuat tempat yang dimana bikin keluarga, family atau teman-teman untuk mengetahui ya bagaimana nikmatnya hidup di alam terbuka, di daerah perkebunan dan pertanian ya. Di balik gunung kita lihat beberapa nih gunung di sini banyak ya di belakang ini yang membuat suasana kalau pagi-pagi lebih segar kalau dibanding dengan selama ini kita kalau hidup di kota. Om, emang sebelumnya tuh Om tuh kesibukannya apa ya sampai akhirnya milih hidup kayak gini gitu? Oh ya, oke. Dulu saya seperti teman-teman sekalian semua ya, kerja dari jam 8 sampai jam 5, jam 8 sampai jam 5. Tapi itu kerja kantoran biasa ya, kantoran, kemudian dipenuh macam-macam lah ya yang harus kita lakukan ya. Sehingga pada satu titik saya berpikir, apakah ini jalan hidup yang ingin saya jalani untuk selama-lamanya. Makanya saya memutuskan mempersiapkan diri untuk pensiun muda. Ya, dari awal saya bekerja itu saya sudah mempersiapkan diri tuh teman-teman untuk pensiun muda. Kita nggak bisa pensiun muda mendadak ya. Kita harus mempersiapkan diri apa yang harus kita lakukan ya. Sehingga apa nanti waktu kita pensiun bukan berarti kita tidak bekerja, berarti kita tidak punya income, tapi kita punya pekerjaan, kita punya income, tapi itu sesuai dengan passion kita. Kita bisa melakukan apa saja kok. Kalau kita punya expertise, keahlian di suatu bidang, ya itu kita bisa manfaatkan gitu loh. Jadi nggak perlu kita tergantung dengan rutinitas yang mana itu membuat kita tidak berkembang atau istilahnya kita terbatas gerakannya. Tapi kalau kita udah pensiun muda, kita bisa menentukan apa yang kita ingin lakukan, kemudian apa yang kita tidak ingin lakukan. Berbeda kalau kita masih bekerja dengan rutinitas. Ya, jadi waktu itu saya putuskan untuk pensiun muda, kemudian saya melakukan hal yang lain yang memang sesuai dengan passion saya. Di satu sisi, habis itu ya saya coba cari lahan di daerah yang ya ini mungkin masih daerah pinggir ya di Kabupaten Bogor, tapi dengan begitu kan kita dengan pinggir itu kan kita dapat lahan yang bisa lebih luas ya dengan dana yang memang dana yang kita memang harus persiapkan gitu loh. Jadi itu yang saya lakukan, bahwa saya putuskan pensiun muda, dan di sini saya juga menerapkan slow living. Jadi kita melakukan apa yang bisa kita lakukan di sini ya, sumber untuk sehari-hari kita bisa dapatkan dari sini. Kalau untuk masak apa segala macam kebutuhan kita bisa dipenuhi oleh yang ada di sekitar farm kita ini. Gitu. Oke? Oke Om. Berarti memang sebelumnya sibuk banget ya Om ya, dan akhirnya milih untuk slow living kayak gini ya. Nah Om, emangnya kalau di slow living kayak gini tuh benefitnya sama gak sih sama yang kerjaan sebelumnya, atau memang ada benefit yang khusus ya untuk di tempat seperti ini? Kalau lihat benefitnya sih kita lebih tenang ya. Kita lebih tenang, kemudian kita bisa merencanakan sesuai jalur hidup ini sesuai dengan keinginan kita gitu loh. Jadi kita mau apa nih ya? Jadi kita bisa
lebih dekat dengan keluarga, lebih dekat dengan tetangga, mungkin juga bisa lebih dekat dengan Tuhan ya. Waktu dulu itu kalau kita kerja mah ya nggak tahu waktu gitu kan. Tapi dengan sekarang ini kita punya kebebasan sendiri untuk melakukan apa yang kita ingin lakukan. Tidak kita melakukan apa yang sebenarnya kita tidak ingin lakukan. Kadang ada hal-hal yang memang karena itu tugas dari kantor, tugas dari atasan, kita sebenarnya enggan melakukan atau tidak sesuai dengan keinginan kita, hati kita, tapi kita harus lakukan. Karena kita masih bekerja sama orang gitu loh. Kenapa itu jadi penting ya? Jadi bukan pensiun muda itu kita pensiun berhenti nggak ngapa-ngapain. Tapi kenapa kita masih muda, masih produktif, masa kita nggak ngapa-ngapain ya? Tapi kalau kita kalau masih bisa berkarya di tempat lain, mendapat income di tempat lain yang kita senangin ya kenapa enggak? Nah itu yang teman-teman harus rencanakan. Teman-teman nggak bisa mendadak mau pensiun tapi ekspektasinya tidak dihitungkan, investasi pada diri sendiri tidak dilakukan, kemudian keahlian tidak ditambah segala macam ya itu nanti itu jadi konyol gitu loh. Jadi teman-teman juga harus berpikir ke depannya kalau mau pensiun muda direncanakan dari masih muda, dari awal bekerja sudah direncanakan gitu loh. Nah kalau benefit yang secara income-nya ada gak sih di tempat kayak gini atau perkebunan dan peternakan hal seperti ini gitu Om? Ada, tapi ya maksudnya gini, pasti ada lah ya. Kita beberapa kegiatan ada peternakan yang saya bilang, perikanan, kemudian ada perkebunan, itu pasti ada hasilnya ya, pasti ada hasilnya. Sekurang-kurangnya hasil buat untuk kehidupan kesehari-hari cukup ya. Nanti untuk hal-hal yang lain memang perlu dari income kita yang saya bilang tadi, kita ada kerjaan yang lain gitu loh. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari bisa mensupport karena kita juga ada sawah di situ, kemudian ada tanaman, ada sayuran, ada ayam, ada itu ya hidup aman lah gitu loh. Nggak perlu diragukan lagi. Tapi intinya ya semuanya harus direncanakan gitu sih sebenarnya. Sebenarnya kalau slow living itu apakah hanya atau pensiun muda itu apakah hanya kepada orang tua aja atau sebenarnya anak-anak muda juga bisa apa gak sih Om? Ya kayak gitu. bisa sih, tapi gini, pensiun kan memang tidak menunggu tua ya. Nama juga pensiun muda, berarti memang kita memutuskan berhenti dari rutinitas itu sewaktu kita masih muda, bukan waktu tua. Kalau kita pensiun sudah tua ya kita bisa ngapain? Kadang penyakit udah ada, gampang capek, segala macam. Jadi aktivitas lain kita nggak maksimal. Makanya saya sarankan ya teman-teman, kalau yang pekerja yang biasa kantoran, cobalah targetkan, saya pensiun muda umur 40. Nah, sebelum mencapai umur 40 itu ya, itulah berusahalah berinvestasi pada diri sendiri, pengembangan diri, tempuh pendidikan yang tinggi segala macam sehingga nanti saat kita pensiun ya kita punya bekal gitu loh, kita punya bekal untuk itu gitu loh. Jangan setelah kita memutuskan pensiun kita nggak punya pekerjaan ya malah jadi problem gitu loh. Jadi itu sih intinya. Terakhirnya Om nih, ada pesan gak sih buat anak-anak muda? Kan kalau anak-anak muda sekarang itu setiap beres kerja mereka langsung liburan, setiap beres kerja langsung ngabisin uang belanja ini itu buat muasin hasratnya karena stres katanya gitu ya Om ya. Ada pesan gak sih buat teman-teman kayak gitu kan itu jadi nggak investasi ke diri sendiri tuh Om? Ya. Itu yang penting ya. Sebenarnya gini, kita harus mengukur baju itu cocok untuk diri kita sendiri ya. Jangan sampai kita memaksa diri. Karena teman-teman itu yang saya lihat ya, yang saya juga waktu kerja dulu saya juga lihat itu ya. Baru dapat naik gaji dikit sudah kredit ini, sudah kredit itu, pinjol ini, pinjol itu gitu loh. Itu kan sepertinya gaya hidupnya itu lebih besar daripada income-nya. Nah, itu selalu menjadi masalah. Jadi kita nggak bisa hidup besar paksa daripada tiang. Memang kalau kita merencanakan sesuatu, memang kita harus ada yang kita korbankan. Ya seperti itu tadi, gaya hidup yang nggak perlu. Kalau memang kita nggak mampu, ya kita nggak lakukan. Ya kalau kita mampu, baru kita lakukan. Nah mampu nggak mampunya itu apa? Pertama ya usahakan jangan kita punya hutang lah ya. Jangan punya hutang, jangan punya pinjol. Yang mana nanti sampai itu nomor HP itu diganti berapa kali tuh karena dikejar sama pinjol. Nah, kan gitu. Itu kan bikin kita nggak nyaman gitu loh. Kalau kita punya tujuan satu, ya memang kita harus berkorban ya untuk mencapai tujuan itu. Kita nggak bisa bahwa waktu masih muda juga senang-senang. Nanti kalau udah tua sedikit mau pensiun muda, kemudian ya dapat duitnya dari mana? Kalau kita nggak berinvestasi, kalau kita tidak menabung, persiapan ini kan juga butuh persiapan gitu loh. Ya, jadi kita mengukur diri kita sendiri, pakai baju yang sesuai dengan badan kita, ya. Jangan hidup besar pasak daripada tiang. Ya, rencanakan pensiun muda Anda dan slow living.